Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syifi'in hasyakan lecenaka ya makilin makin kalimah Allah. Itu bahasa semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Syifi'in hasyakan lecenaka ya makilin makin kalimah Allah. Itu bahasa semut. Unggahan video viral tersebut beredar di sejumlah media sosial seperti TikTok, Facebook, Snack Video, dan Instagram. Dalam unggahan video viral tersebut nampak seorang pengasuh pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Unik yang bertempat di Dampit, Kabupaten Malang, mengaku dapat berkomunikasi dengan semut, jin, malaikat, bahkan Tuhan. Pengasuh Pondok Pesantren Unik tersebut biasa dipanggil dengan Buya Gufron. Namun menurut salah seorang pengurus Ponpes Unik, sejumlah pengakuan Buya Gufron yang menggemparkan dunia jagat maya tersebut tidak utuh dan banyak yang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada pihak yang sengaja mau menjatuhkan nama Buya Gufron termasuk Pondok Unik yang telah berdiri sejak tahun 1999 tersebut. Ketika Buya Gufron mengatakan berbicara dengan semut, nah ini juga potongan video. Kalau orang nonton yang panjang, yang aslinya, ketika Buya mencontohkan berbicara dengan semut, beliau ini mengajarkan, jangan kira semut ini mendoakan kita. Tinggal kita mampu gak mendoakan makhluk-makhluk yang lain. Karena perintahnya Allah, irhamu man fis samawati wal ardh. Ustadz Ubat menambahkan bahwa induk Pondok Pesantren Unik berada di Ampel, Surabaya dan memiliki cabang pondok di sejumlah daerah, termasuk juga di Malang. Ponpes Unik di Malang ini kini memiliki 300 santri putra dan putri dengan visi menjadikan anak bangsa yang agamis dan nasionalis. Dan santri pun tidak dipungut biaya sama sekali. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas lebih jauh, lebih detail pemirsa bagaimana ajaran dari Buya Baba Gufron ini, kami sudah tersambung bersama dengan Prof. Utang Ranuwijaya selaku Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak Putri dan Mbak Pena. Baik, Prof, mungkin sejauh ini MUI Pusat apakah sudah menerima laporan dari MUI Malang berkaitan dengan Mama Gufron video viral yang bisa berbicara dengan semut, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan malaikat, bahkan Tuhan. Ini seperti apa pendalaman dari Majelis Ulama Indonesia sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Pena. Beberapa hari yang lalu ada tim dari MUI Pusat yang berkunjung ke MUI Malang untuk mencoba mendalami dan mengambil informasi dari apa yang sedang dilakukan oleh tim dari MUI Malang, dan ternyata memang MUI Malang sudah mencoba mendalami ini dan mencoba untuk menanganinya dengan serius, dan bahkan sudah berkunjung ke pesantren Unik ini, pesantren yang disebut dengan Mama Gufron ini. Tapi sayang sekali tim yang datang ke pesantren ini tidak sempat ketemu dengan Mama Gufron yang dimaksud ya. Mereka hanya bertemu dengan salah seorang atau beberapa orang dari petugas di pondok pesantren itu. Tapi kemudian juga saya dapat informasi dari tim yang turun ke Malang itu bahwa di MUI Malang sudah ada semacam draft kesimpulan ya dari hasil pemantauan mereka, tapi ini baru draft sifatnya. Masih terus mereka melakukan pendalaman tentang apa yang mereka dapatkan dari dokumen, kemudian didapatkan juga dari media sosial ya,
untuk diambil kesimpulan. Memang kalau saya lihat ya dari apa yang dilaporkan sementara oleh teman-teman dari yang turun ke lapangan, turun ke Malang itu, memang ada yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah menjadi concern Majelis Ulama Indonesia, terutama bidang pengkajian dan penelitian, yakni ada yang terkait dengan kriteria yang 10. Kriteria yang 10 ini, sebagaimana kita maklumi, adalah kriteria yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kesesatan dalam pemahaman agama, khususnya dalam soal-soal akidah. Nah, yang ditemukan oleh teman-teman yang turun ke Malang itu sudah ditemukan ada beberapa poin yang terkait dengan kriteria yang 10 itu. Sehingga dalam suatu kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa ada kesesatan yang disampaikan oleh Mama Gufron ini. Tapi saya tidak mengatakannya sesat karena memang belum dipatwakan oleh Majelis Ulama. Cuman kalau dicoba dikonfirmasi dengan kriteria yang 10, maka saya katakan itu ada kesesatan dari ceramah-ceramah atau pandangannya dari Mama Gufron itu. Ajakan seperti apa maksudnya, Prof? Begitu Mbak Putri. Ya. Ajakan yang dimaksud ajakan bukan ajakan tapi nilai ajaran. Oh ya, bukan ajakan. Ajaran. Ceramah-ceramahnya itu setelah diteliti oleh teman-teman di MUI Malang, ternyata ada yang terkait dengan kriteria yang 10. Kriteria yang 10 itu kriteria yang menunjukkan ada kesesatan dari pandangan-pandangan. Itu dari paham-paham keagamaan. Sehingga saya berani mengatakan ini ceramah-ceramahnya Mama Gufron ini menyesatkan begitu. Ya, yang dimaksud menyesatkan situ memang karena ada yang terkait dengan persoalan akidah yang menurut kriteria yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu kriteria kesesatan, ya, dan ada beberapa yang disampaikan oleh yang disebut dengan Mama Gufron itu justru yang menyesatkan umat. Misalnya, ya, menyebutkan dia adalah penjaga gawang neraka begitu. Ya. Kemudian dia bisa bicara dengan malaikat. Ya, bisa pesan itu ini. Ya, dia dapat tanda tangan dari Allah gitu. Ya, dia bisa berkomunikasi dengan para malaikat termasuk dengan Rasul begitu. Nah, itu kan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia kecuali Nabi yang bisa berkomunikasi dengan para malaikat. Ya, Nabi Muhammad SAW. Manusia setinggi apapun dia nggak bisa berkomunikasi. Dan itu kan menyalahi sistem akidah kita. Akidah kita tidak mengajarkan itu dan tidak ada dalil sedikit pun baik Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa kita bisa berkomunikasi, apalagi bisa meminta supaya malaikat tidak melakukan ini dan itu kan tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, manusia bisa membatasi geraknya malaikat, membatasi tugas malaikat dalam menjalankan perintah Allah. Ya, nggak mungkin juga ada orang yang bisa menghentikan, mencabut nyawa seseorang ya karena diperintah oleh Mama Gufron. Itu kan nggak mungkin. Itu tidak sesuai dengan akidah, ajaran akidah kita. Kemudian juga dari sisi syariah juga ada masalah dari yang disampaikan oleh Mama Gufron itu. Misalnya bahwa salat itu bisa diganti dengan memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Ya nggak bisa. Tidak ada dalil sedikit pun yang
membenarkan bahwa salat itu bisa diganti dengan memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Prof. Utang, Itu diantara ini yang kapan MUI akan berencana untuk memanggil Mama Gufron ini untuk memverifikasi pernyataan-pernyataan tersebut? Karena kan kalau kita lihat video yang beredar di media sosial ini adalah video-video yang sudah terpotong begitu. Mungkin ada klarifikasi lebih detail yang bisa disampaikan langsung oleh Mama Gufron ke pihak MUI. Ya sebenarnya kalau dia proaktif menerima tamu dari MUI, itu bisa disampaikan kepada tamu-tamu kita yang datang ke sana. Ya. Nah, kalau ternyata memang teman-teman di Malang tidak bisa mewawancarai atau melakukan tabayun kepada Gufron, ya mungkin nanti akan saya minta teman-teman di MUI Jawa Timur untuk memanggil Gufron supaya datang ke MUI Jawa Timur. Tapi kalau juga tidak bisa dihadirkan ke Jawa Timur, ya tentu ya MUI Pusat yang langsung yang akan memanggilnya. Ya, kita coba itu untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan tabayun apa yang menjadi pandangan-pandangannya selama ini yang cukup menggelisahkan masyarakat, mengkhawatirkan masyarakat, dan menyesatkan masyarakat. Ya. Baik. Ini yang perlu diklarifikasi kepada. Ada juga poin penyimpangan dari ceramah Mama Gufron ini. Benarkah memang ada melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir atau salah penafsiran? Sering sekali tidak dari pantauan teman-teman MUI yang sudah langsung datang ke sana. Ya, yang agak sulit dari Gufron ini karena dia kan kalau berdasarkan ceramah-ceramahnya di media sosial yang diunggah di YouTube, itu kan sepertinya tidak ada yang jelas dari ucapan-ucapannya itu, karena dia seolah-olah dia menggunakan bahasa Suryani dan seolah-olah pendengar itu paham dengan apa yang dia katakannya. Padahal sebenarnya para pendengar itu tidak paham itu. Para mustami itu, para jamaah itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Gufron itu. Ya, jadi sulit juga untuk mencoba mengambil kesimpulan bahwa dia itu tidak menggunakan tafsir yang muktabar. Sama juga dengan sulitnya apakah dia menggunakan tafsir yang muktabar. Itu juga sulit karena dia menggunakan bahasa-bahasanya yang tidak jelas. Ya, orang mengatakan bahasa Suryani, tapi setelah saya dengar juga komentarnya dari netizen yang paham bahasa Suryani, malah mengatakan itu katanya nggak jelas itu bahasa Suryaninya dari mana sumbernya begitu. Ya, jadi makanya saya sampaikan ketika di TV MUI itu, saya katakan bahwa Gufron ini sebenarnya sedang main-main saja itu. Main-main dalam soal keagamaan, tapi kemudian orang melihatnya serius dan ini banyak masalah yang dia sampaikan itu. Baik, sehingga kita bisa menilai bahwa dia sangat meresahkan masyarakat. Begitu. Ya. Baik, Prof. Utang, tentu kita sangat menantikan ya pendalaman yang masih akan terus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik itu MUI Malang maupun MUI Pusat. Kita tunggu update-nya. Terima kasih banyak Prof. Utang atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.